أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل له فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh berkah ini, di hari yang penuh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu berusaha meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Dengan ketakwaan kita berharap kita memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Karena ketakwaan juga adalah sebagai baik
atau sebaik-baiknya bekal yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di kesempatan ini pula khatib mengucapkan tahniah minal a'idin wal faizin, kullu amin wa antum bi khairin wa afiyah, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga kita menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah kita, dan Allah senantiasa menerima amal ibadah kita yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, sudah 1 minggu berlalu dari perayaan awal Idul Fitri 1 Syawal. Sudah diisi dengan hal-hal positif, bersilaturahim satu dengan yang lainnya, bukan hanya kepada tetangga, bukan hanya pada kerabat dekat, tapi sebagian saudara-saudara kita bersilaturahmi di tempat yang jauh, pulang ke kampung halaman, menemui orang tua, kerabat, tetangga yang ada di kampungnya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berada jauh dari kita saat ini diselamatkan oleh Allah hingga kembali ke tempatnya masing-masing. Dengan berlalunya Ramadan, berlalunya Idul Fitri, sebenarnya diharapkan kita semuanya untuk selalu berada di bulan Ramadan dan merasakan bulan Ramadan pada setiap waktu, walaupun Ramadan itu berlalu. Pantas Nabi mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Kalau umatku tahu apa yang ada di dalam Ramadan, maka mereka akan berharap sepanjang tahun adalah bulan Ramadan. Karena kebaikan-kebaikan yang begitu banyak yang kita lihat, yang kita saksikan, dan bahkan kita rasakan. Dengan berlalunya Ramadan, masuknya Idul Fitri di bulan Syawal ini, diharapkan kita tetap ada pengaruh Ramadan terhadap jiwa, terhadap kehidupan kita di hari-hari selanjutnya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa yang kita lewati 1 bulan yang lalu itu diharapkan menjadikan kita orang-orang yang paripurna, orang-orang yang sempurna secara spiritual. Ayat Quran yang sering kita dengar ditutup dengan la'allakum tattaqun. Ibadah puasa menjadikan umat kaum mukminin, orang-orang yang beriman, diharapkan menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang muttaqi. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah mendapatkan predikat itu, mendapatkan pangkat derajat menjadi seorang muttaqin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selesainya ibadah Ramadan. Kalau di dalam Al-Quran sering kita disampaikan oleh para ulama kita, orang yang bertakwa kepada Allah itu diberikan reward, diberikan penghargaan, diberikan keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja selama ini kita dengar keuntungan itu sifatnya materi, sifatnya duniawi. Satu firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan makhraja, solusi dari segala apapun permasalahan yang sedang dihadapinya. Ini adalah urusan duniawi, urusan materi, urusan kehidupan kita saat ini.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa akan Allah berikan rezeki dari hal yang tidak diduganya. Ketika berkaitan dengan rezeki, ini juga berkaitan dengan materi, berkaitan dengan kehidupan kita di dunia saat ini. Tapi hadirin, ternyata bukan hanya reward materi yang Allah berikan kepada kaum mukminin yang menjadi bertakwa, menjadi muttaqin. Ada reward spiritual yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Surat Al-Anfal ayat 29, di situ Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, apabila kamu mau bertakwa kepada Allah. Ayat ini juga diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil oleh Allah, yang diseru oleh Allah adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Karena ini modal utama untuk menjadi seorang yang bertakwa. In tattaqullaha, kalau kamu mau bertakwa kepada Allah, salah satu jalannya takwa, salah satu cara kita bertakwa kepada Allah adalah kemarin kita laksanakan ibadah di bulan Ramadan, menjadikan kita bertakwa kepada Allah. Yaj'al lahu furqanan. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan dia furqan. Ada dua pengertian kata furqan ini. Yang pertama, furqan itu artinya berbeda. Orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa pasti ada bedanya. Secara fisik kelihatan kasat mata. Dari segi ibadahnya bisa terlihat lebih bagus, dari segi kehidupannya terlihat lebih bagus, dan seterusnya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak bertakwa. Ada bedanya. Yang kedua, pengertian kata furqan, Allah memberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya satu kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, dan seterusnya. Mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Ini adalah kemampuan spiritual. Ketika berlalunya Ramadan, lalu kita masuk ke bulan berikutnya, bahkan akan kita hadapi bulan-bulan berikutnya, insya Allah, Allah berikan bekal kepada kita kemampuan spiritual untuk kita bisa membedakan mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan, mana yang boleh kita makan, mana yang harus kita buang, mana yang harus kita lakukan dan kerjakan, apakah itu perkataan, apakah itu perbuatan, dan seterusnya. Ini adalah penghargaan Allah kepada manusia yang beriman, kemudian dia mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan dia yaj'al lahu furqana. Dan diharapkan dengan seseorang yang bisa membedakan, dia akan menghadapi hidup ini dengan baik. Dia akan menjalani hidup ini dengan baik. Karena dia tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Orang yang bertakwa kepada Allah
maka dia dijauhkan dari dosa-dosa yang telah ia lakukan, kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Pengertian lainnya adalah ketika yukaffir ankum sayyiatikum, Allah menghapus kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah juga mengampuni dosa-dosa orang-orang yang beriman kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita melalui hari-hari lebaran yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh. Dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa kemudian menambah dengan amal ibadah lainnya di bulan Ramadan, keluar dari Ramadan sebagaimana dia keluar dari perut ibunya, bersih dari dosa, bersih dari kesalahan. Kesalahan kepada Allah insya Allah sudah diterima dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kepada manusia sudah diikhlaskan satu dengan yang lainnya dengan jalan silaturahim. Makanya Allah katakan di sini, wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum. Allah hapus dosa-dosa, Allah hapus kesalahan-kesalahan, dan saat ini kita berada pada titik tertinggi. Kita menjadi manusia yang paripurna, manusia yang punya derajat yang naik seperti malaikat, karena kita mampu mengendalikan nafsu kita di bulan Ramadan. Tapi na'udzubillah, mungkin ada sebagian orang Islam yang tidak peduli dengan Ramadan, sebagian orang Islam yang tidak peduli dengan ibadah, tidak peduli dengan ketakwaan kepada Allah. Maka Allah ancam orang ini, ulaika kal an'am bal hum adallu. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya dengan fasilitas yang Allah berikan kepadanya, tapi tidak digunakan untuk hal-hal kebaikan, ulaika kal an'am, orang ini seperti binatang ternak, bal hum adallu, bahkan mereka lebih sesat dari binatang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wallahu dzul fadlil azim. Allah memiliki keistimewaan yang luar biasa. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berlalunya Ramadan, masuk bulan Syawal, dan insya Allah Allah berikan kita umur panjang dan kesehatan untuk mengikuti dan menapaki kehidupan kita berikutnya. Setidaknya ada pengaruh dan asar Ramadan ada dalam diri dan lingkungan kita. Selepas Ramadan, masjid ini tidak tutup. Masjid ini tetap terbuka untuk berjamaah dan kegiatan keagamaan lainnya. Selepas Ramadan masuk bulan Syawal, orang-orang miskin tetap masih mengharapkan sedekah, masih mengharapkan infak dan bantuan kita. Selepas Ramadan, Al-Quran masih juga harus dibaca, bukan hanya diletakkan di lemari untuk dibuka di Ramadan berikutnya. Hadirin Jumat-Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berlalunya Ramadan mempunyai athar, mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan spiritual kita, kehidupan ibadah kita, dan kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk menjalani hari-hari kita ke depan dengan bekal ketakwaan yang sudah ada di pundak kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا، وتمم تقصيرنا يا إله العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.